Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita pada mata kuliah analisis struktur 2. Ya, kita masih membahas tentang metode slope deflection. Ya. Ini adalah pembahasan yang ketiga kalinya ya untuk metode slope deflection. Ya. Jadi diharapkan pada bab ini mahasiswa akan mampu menganalisis struktur dengan metode slope deflection pada konstruksi portal statis tak tentu. Ya, menganalisis berarti menentukan reaksi dan gaya dalam serta menggambar bidang, momen, lintang, dan formal. Itu berarti menganalisis ya. Apa yang dianalisis? Portal. Portal yang bagaimana? Portal statis tak tentu. Ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita ingat kembali tentang portal bergoyang dan portal tidak bergoyang. Ya. Apa yang dimaksud dengan portal bergoyang dan apa yang dimaksud dengan portal tidak bergoyang? Suatu portal akan bergoyang jika memenuhi kombinasi dari kriteria pertama dan salah satu dari 3 kriteria berikutnya. Ya, jadi ada 4 kriteria. Ya, dari 4 ini nomor 1, 2, 3, 4. Nah, portal bergoyang bila dia memenuhi nomor 1. Kemudian salah satu dari nomor 2, 3, dan 4. Ya, bisa kalian lihat gambarnya ya. Gambarnya nomor 1 nomor gambar yang pojok kiri bawah ini ya, itu adalah kombinasi antara nomor 1 dan nomor 2 ya. Kriteria nomor 1 dan nomor 2. Maka dia akan bergoyang. Kemudian gambar yang tengah itu kombinasi nomor 1 dan nomor 3. Kemudian nomor gambar yang terakhir, yang nomor 3, yang sebelah kanan, itu kombinasi 1 dan 4. Ya. Maka kalau ketiga kondisi ini terjadi, maka portal tersebut adalah portal bergoyang. Ya, bergoyang itu berarti dia bisa berpindah ke kiri dan ke kanan. Ya. Yang berpindah adalah join yang bebas, ya, bukan join yang pada peletakan. Jadi yang berpindah itu adalah join 3 dan 4. Ya, bukan join 1 dan 2. Ya, join 3 dan 4. Itu yang bisa berpindah, bergeser. Geser kiri atau ke kanan, tergantung posisi beban. Ini ada yang virus center. Nah, ini adalah perumusan momen batang pada batang yang salah satu ujungnya roll atau sendi. Ya, kemarin di awal pertemuan yang ke-6 ya saya sudah menjelaskan perumusan momen batang pada batang yang ujungnya jepit-jepit ya, ujungnya jepit-jepit. Nah, jadi nanti dilihat lagi yang yang sudah kita pelajari kemarin itu adalah yang ujungnya jepit-jepit. Nah, sekarang kalau ujungnya jepit sendi atau sendi jepit, ya, atau jepit roll atau roll jepit. Ya, ini maka momen primernya akan berbeda lagi, ya. Ya, momen primernya akan berbeda. Ini yang pertama akibat beban luar, kemudian yang kedua akibat rotasi, ya, kemudian yang ketiga akibat pergoyangan, ya, akibat pergoyangan, ya, atau rotasi, yaitu termasuk pergoyangan. Nah, kemudian akibat momen cantilever, kalau di ujung peletakan sendi ada cantilever.
Ya, ini ya, di ujung peletakan sendi ada cantilever. Nah, ini ada. Maka momennya seperti ini. Ini momennya ya. Nah, jadi secara umum rumus momen batang ya, rumus momen batang, jika salah satu ujungnya sendi atau roll adalah ini, rumus ini. Ini adalah rumus momen batang jika salah satunya adalah salah satu ujung itu adalah sendi atau roll. Maka kalau angka kekakuan adalah 3E per L, maka rumus itu menjadi ini. Ya, ini adalah rumus momen batang. Atau kalau dalam perhitungan itu adalah persamaan slope, ya, persamaan slope kalau dalam perhitungan. Ya, ini juga nanti berlaku baik untuk balok maupun untuk portal. Ya. Kalau kemarin yang sudah kita pelajari di balok itu kan ujungnya mesti adalah jepit. Nah, tapi kalau di portal itu kadang ujungnya itu salah satu ujungnya adalah roll atau sendi, minimal sendi. Nah, salah satu ujungnya kadang adalah sendi. Nah, ini biasanya di kolom itu kadang dia sendi, terutama struktur baja ya. Struktur baja itu kadang tidak bisa kita memastikan dia bisa peratakannya itu betul-betul jepit ya. Jadi biasanya dalam perhitungan dihitung sendi ya, dihitung sendi. Nah, jadi untuk menunjukkan arah momen batang, maka seperti biasa ya, searah jarum jam positif, berlawanan jarum jam negatif. Itu untuk momen ya. Untuk rotasi, akibat beban luar, tandanya positif, tergantung beban yang bekerja. Demikian juga akibat beban positif tergantung arah bola yang bekerja. Ini maksudnya begini ya. Jadi, arah rotasi ini misalnya beban sebentar. Nah, ini ya, ini seperti ini ada beban. Ini beban luar, ya, beban luar. Maka rotasi kalau kita misalkan rotasinya seperti ini, ya, ini kita misalkan rotasinya seperti ini, theta, ya. Ini adalah rotasi yang kita misalkan. Kemudian akibat beban ini, ya, ini akan terjadi lendutan seperti ini. Ya, ini kan logikanya ya, pakai logika bahwa kalau ada beban ke arah bawah seperti ini, maka batang akan melendut seperti ini, ya, melendut seperti ini. Nah, karena lendutan ini, maka rotasinya akan di sini, ya, rotasinya seperti ini. Nah, antara dua ini kan sama, ya, sama arahnya. Lendutan akibat beban dengan permisalan kita lendutan ke arah bawah ini sama, maka rotasi ini nilainya adalah positif. Ya, jadi sama antara permisalan dengan lendutan akibat beban. Ya, ini maka rotasi kita anggap positif. Makanya di sini kan akibat beban luar, untuk akibat beban luar tanda momen bisa positif atau negatif tergantung beban yang bekerja. Nah, ini ya. Atau misalnya kita balik. Kita misalkan rotasinya seperti ini, ke atas. Ya, ke atas. Maka berlawanan. Maka ini kita tandai negatif.
Kalau permisalan itu tidak terserah kita, ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa searah dengan arah beban, bisa berlawanan dengan arah beban. Itu tidak masalah kalau permisalan arah rotasi. Nanti koreksinya setelah perhitungan terakhir, itu nanti akan ketahuan bahwa arah yang kita misalkan di awal itu salah atau benar. Hasilnya, kalau dia negatif, berarti hasil akhirnya negatif, berarti arahnya terbalik. Tinggal kita balik arahnya nanti. Arah yang benar berarti sebaliknya. Ya. Sampai di sini ada yang tanyakan dulu, sebelum masuk ke contoh soal. Ya, jadi untuk momen itu searah jarum jam positif berlawanan negatif. Kalau terrotasi, kalau dia arah putarannya searah dengan arah rotasi dari beban, maka dia positif. Kalau dia berlawanan dengan dari arah beban, maka dia negatif. Pergoyangan juga sama. Pergoyangan kalau dia searah dengan arah goyangan, arah goyangan dari beban, maka dia positif. Kalau dia berlawanan, maka dia negatif. Contohnya seperti ini. Nih ya. Nih. Ini kalau dia dikasih beban seperti ini, maka dia akan bergeser. Nah, ini akan bergeser ke kanan. Ya, akan bergeser ke kanan. Maka ini goyangan, ya. Nah, akan bergeser ke kanan. Maka dia akan mengakibatkan rotasi, ya, rotasi di sini. Ini rotasi di sini. Nah, ini arahnya kan searah, ya, searah dengan rotasi. Jadi searah, maka ini tandanya positif. Ya. Oke, kita lanjutkan ya ke contoh soal. Jadi ada portal seperti ini ya, portal seperti ini. Kalian yang kayak gini-gini sebenarnya mungkin belum tahu ya. Ini adalah idealisasi struktur dari misal seperti ini ya. Ini ada sungai ya. Sungai. Nah, sungai. Kemudian lalu dibuat jembatan. Ini kolomnya, ini pilarnya ya. Lalu ini baloknya. Nah, jadi ini biasanya pada jembatan. Nah, seperti ini. Ini pilarnya, berarti ini BD, ini D, ini B, ini A, ini C. Nah, ini jembatan ini sebenarnya. Jadi di sini dijepit, di sini roll. Ya. Tahu di sini sendi, di sini roll. Nah, ini kondisi pada jembatan biasanya. Ya. Diminta untuk menghitung momen-momen batang dengan metode slope serta menggambarkan bidang momen, lintang, dan normal. Angka pertama kita cek terhadap pergoyangan. Ya. Rumusnya N sama dengan 2J dikurangi M ditambah 2F, 2H kalikan R. J itu jumlah join. J itu jumlah join. M itu jumlah batang, member, ya, jumlah batangnya. F itu jumlah perletakan jepit. H itu jumlah perletakan sendi. Roll, R itu jumlah perletakan roll. Ya, 2 kali 4 ditambah 3 plus 2 dikurangi 3 kita tambah 2 kali 2 ditambah 2 kali 0 ditambah 1 sama dengan 0.
berarti tidak ada pergoyangan. Ya, tidak ada pergoyangan. Kemudian berikutnya kita cari momen primer. Ya, momen primer. Momen primer kita lihat kembali catatan yang di pertemuan pertama ada tabel rumus momen primer yang banyak itu. Nah, lihat dicari kondisi yang ujung satu sendi, ujung satunya roll atau sendi, ujung satunya jepit. Dicari rumusnya. Nah, itu adalah rumusnya 3/16 kalikan P kalikan L. Ya. Dan kita hitung, kemudian yang bentang BC, ya, ini bentang BC sudah kita kenal ya, kemarin soal yang kemarin 1/8 PL. Ya. Kemudian bentang BD atau DB itu tidak ada beban, karena tidak ada beban maka tidak ada momen primer. Ya. Nanti hati-hati ya kalau umpamanya pada bentang, pada kolom ini ya, pada yang sisi tegak, kalau dia ada beban, maka ini ada momen primer nanti. Ada momen primer di sini dan di sini ya. Kalau dia ada beban ya, maka dia ada momen primer di sini. Nah, kebetulan bentang BD, DB yang batang tegak ini tidak ada beban, maka tidak ada momen primer. Kemudian kita hitung kekakuan batang ya. Nah, dari contoh soal yang sebelumnya itu kita tidak menghitung kekakuan batang ya. Kita tidak memperhitungkan kekakuan batang. Artinya kekakuan batang langsung kita masukkan ke dalam persamaan slope. Sedangkan di sini dihitung dulu. Kenapa? Karena perletakannya salah satunya adalah roll atau sendi. Ya, ada salah satu batang yang perletakannya roll atau sendi. Maka kekakuan batang harus dihitung dahulu. Tetapi kalau semua perletakannya jepit-jepit, maka ini tidak perlu perhitungan ini. Jadi langsung dimasukkan ke dalam persamaan slope untuk persamaannya. Ya. Jadi langsung nanti kalian lihat di contoh soal yang sebelumnya itu kelihatan bedanya di sini. Ya. Di perhitungan persamaan slope itu kelihatan bedanya. Ya. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam rumus persamaan slope. Ya. Masukkan persamaan slope-nya ini. MAB momen adalah penjumlahan antara momen primer AB ditambah kekakuan ini kekakuan AB ya. Kekakuan AB atau BA sama saja. Ya. Sama AB atau BA ya. Dari sini angkanya 1,5. Kemudian 2 theta A ditambah theta B. Jadi rumus ini harus kalian hafal ya. Rumus persamaan slope atau persamaan momen batang. Ya, persamaan slope atau persamaan momen batang. Kenapa disebut persamaan slope? Karena memang ini model namanya metode slope ya. Atau ini juga persamaan momen batang. Ya, persamaan momen batang. Yuk, kemudian kita lihat syarat kondisi batasnya atau kondisi perletakan. Di titik A roll, maka tidak ada momen. Artinya MAB sama dengan 0. Titik C, perletakan jepit, maka tidak ada rotasi. Artinya theta C sama dengan 0. Perletakan D, perletakan jepit, maka tidak ada rotasi di titik D. Berarti theta D sama dengan 0. Kemudian titik B itu adalah join. Titik B adalah join. Kalau join, maka sigma momen harus sama dengan 0. Sigma momen harus sama dengan 0. Nah, kalau join, itu sigma momen harus sama dengan 0. Nah, ini. Ya, berarti MB, ini A, ini C, ini D. Maka MBA ditambah MBC ditambah MBD harus sama dengan 0. Itu kalau join. Ya. Maka kondisi perletakan ini atau syarat batas ini kita masukkan ke dalam persamaan slope tadi yang di langkah ke sebelumnya. Maka persamaan akan berubah. Ya. Berubah menjadi seperti ini. Persamaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya. Persamaan 1 sampai persamaan 7. Ini mengkombinasikan dari persamaan umum slope tadi digabung dengan
syarat batas atau kondisi perletakan. Selanjutnya kita punya 7 persamaan, lalu kita dari 7 persamaan ini ternyata kita hanya memiliki atau mencari 2 variabel saja, yaitu EI theta A dan EI theta B. Ya, jadi kita hanya mencari dua variabel saja, EI theta A dan EI theta B. Nah, kita selesaikan dengan cara substitusi ataupun cara eliminasi. Sehingga kita dapatkan nilai theta EIB dan nilai theta EIA. EI theta A, EI theta B. Setelah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam rumus momen ujung tadi atau persamaan slope tadi. Ya, persamaan slope. Kita masukkan, maka kita dapatkan momen masing-masing, ya, atau momen batangnya masing-masing kita dapatkan. Ya, kita kontrol, ya, kita kontrol. Nah, ini kita kontrol ketemu 0, ya, sesuai rumus tadi. Di join, maka sigma momen harus sama dengan 0. Nah, ini ketemu sama dengan 0. Kemudian juga kita, ya, nah, lalu kita buat free body diagramnya. Ya, free body diagram ini kan mestinya sudah nggak asing ini, sudah bisa ini, ya. Buat free body diagram sudah. Kita buat free body diagram seperti ini. Lalu kita cek kontrol strukturnya. Kita cek, ya. Sigma momen A sama dengan 0, ya. Sigma momen A sama dengan 0. Jadi maksudnya begini. Ya. Berarti ini titik A. Nah, ini titik B, ini titik D, ini titik C. Nah, di sini kan ada VC, di sini ada VD, ya. Lalu di sini ada beban P1, di sini ada beban P2. Nah, ini semua diarahkan ke titik A, ya. Titik A dijadikan engsel, sigma momen A sama dengan 0, berarti A jadikan engsel. Semua gaya diarahkan ke titik A. Ya, P1 kali X2. Ya, berarti ini P1 dikali jaraknya terhadap titik A ini. Kemudian VD kalikan X4. Ya, maksudnya ini berarti X4 jaraknya. Lalu HD dikalikan X4. Ya, HD itu berarti di sini, ini HD. Ini HD. Ya, dikalikan ini jaraknya terhadap titik A. Ya, ini Y4 lah ya, kita sebut, jangan X4 ini Y4. Kemudian P2 kali X5, maksudnya ini di sini. Jaraknya ini. Nah, ini X5. Ya. Lalu VC kali X6 berarti dari sini. Dari VC ke titik A. Ini X6. Ya. Lalu ada MCB. MCB itu berarti yang ini. Ini ada MCB. Lalu ada MDB, berarti di sini. Ini MDB. MDB. Ya. Nanti tandanya menyesuaikan semua. Nah, ini. Nah, tanda negatif positifnya ini negatif, ini positif. Ya, itu tergantung arahnya. Ya, dia memutar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ya, kalau berlawanan berarti negatif, kalau searah berarti positif. Untuk nilai ini tandanya sesuaikan dengan hasil hitungan. Kalau hasil hitungannya negatif, ya masukkan tandanya negatif. Kalau hasilnya positif, masukkan hasilnya positif. Sesuai hasil perhitungan sebelumnya. Nah, ini nanti harus sama dengan 0. Nah, ini kan harus sama dengan 0. Ini kan kurang lebih 0 ya. 0,005 ya. Ini hanya karena pembulatan desimal-desimal di sini aja nanti yang menyebabkan dia tidak mendekati persis 0 ya. Kemudian cek juga sigma vertikal sama dengan 0 ya. Berarti VA
min V1 ya. Ini kalau ke atas berarti positif, ke bawah berarti negatif. Nah, ini juga hasilnya 0. Sigma horizontal cek juga. Dengan 0. Nah, ini sudah 0. Nah, kemudian kita mulai menghitung momen, bidang momen dan lintang ya. Batang AB, karena di batang AB di tengah bentang ada beban P1, maka kita sebut titik P ini adalah A aksen. Balok segmen pertama adalah dari A ke A aksen dengan X sejarak 2 meter. Nah, rumus momen adalah VA kali X ya, dikali ditambah MAB. Sini ada MAB ya. Kemudian X bergerak dari titik A menuju titik A aksen. Ya, maka rumus momennya VA kalikan X ditambah MAB. Masukkan X sama dengan 0. Ya, masukkan X sama dengan 0, maka MA sama dengan 0. Kemudian masukkan X sama dengan 2, maka kita dapatkan MA aksen sama dengan 2,842 ton meter. Ya, selanjutnya dari A aksen ke B. Berarti dari sini. Ini X ya bergerak dari A aksen ke B. Jaraknya adalah 2. Kemudian rumus momennya tetap dihitung dari titik A. VA dikalikan jaraknya terhadap bentang A aksen B. Berarti 2 ditambah X. Ini X-nya kan di sini. Nah, sini. Ini X-nya. Kita anggap X-nya yang ini. Yang untuk yang bagian segmen A aksen B. Kemudian dikurangi P1 kali X. Kenapa dikurangi? Karena P arahnya ke bawah. P kalikan X. Ya. P kalikan X. Kemudian ditambah MAB. Nah, masukkan X sama dengan 0, maka kita dapatkan momen MA aksen. Nah, ini harus sama ini. Nilai ini harus sama. Kalau nggak sama, berarti membuat rumus ini salah. Ya. Jadi bisa bolak-balik ya. Begitu buat rumus momen ini, lalu dimasukkan X sama dengan 0, kalau dia tidak ketemu angka yang di sini, berarti rumus momennya salah. Berarti harus kita rekayasa lagi rumus momennya. Ada yang kurang, ada yang keliru, bisa positif tandanya, bisa ada yang kurang gaya yang kita masukkan. Ya. Kalau udah betul ini sama, berarti rumus momennya udah betul. Lalu masukkan X sama dengan 2, ketemu momen di titik B. Ya. Lalu lanjutnya adalah menghitung bidang lintang. Bidang lintang itu adalah turunan dari momen, ya. Jadi kalau rumus momennya sudah ada, tinggal kita turunkan. Nah, ini turunannya. MX turunannya adalah VA kali X plus MAB, turunannya adalah PA. Ya. Kemudian ini juga kita turunkan. Bentang ini, nah ini turunannya. LX. VA min P1. Ya, diturunkan yang ada X-nya ya. Nah, masukkan X sama dengan 0, X sama dengan 2, maka ketemu bintang di titik A, bintang di titik A aksen, kemudian bintang titik B. Ya. Kalau ini tidak harus sama, kalau lintang ini tidak harus sama. Ini tidak sama. Kalau ini harus sama. Ya, kalau momen harus sama, kalau lintang tidak harus sama. Oke, lanjut ke bentang berikutnya. Ya, sama juga. Ini kan sama persis ya. Sama juga. Ya.
Nah, cuma bedanya kan di sini ada nilai MBC-nya, ada nih angkanya. Nah, ya. Nah, ini juga harus sama ini. Ini harus sama. Lanjut, lintangnya seperti ini. Ya. Lintang adalah turunan dari momen. Nah, ini gambarnya. Ya, kita tinggal gambar ini apa? Masing-masing ini gambar bintang memang, momen, bintang lintang, bintang normal. Ya, ya kalau angka-angkanya tadi misalnya MB 1,712, 0,197, 1,712. Ini berarti 1,712. Ya, kemudian MC berarti 0,106. Ini 0,106. Ya. Ini ada berapa dari ini MA aksen, ada berapa di MA aksen, dan ini lintang di A, lintang di titik aksen. Ya, ini lintang di A, lintang di A aksen, lintang di A aksen, lintang di B. Lintang di B, lintang di B aksen, lintang di B aksen, lintang di C. Kemudian bidang normal. Normal itu, bidang normal adalah gaya sejajar batang. Ya. Gaya normal itu adalah gaya sejajar batang. Berarti mana yang sejajar batang? Sejajar batang. Ya, ada di sini, ini ada VD. Ya. Nah, mestinya di sini juga ada. Oh, di sini tidak ada karena tidak ada gaya horizontal sini kan. Di sini HA kan sama dengan, ya berarti 0 di sini. Ya. Ini sebesar PD di sini ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Lanjut, Pak. Oke, kalau nggak ada yang tanyakan, bisa kita akhiri ya untuk pembahasan. Pak, kalau untuk rumus kekakuan batang itu apa? Seperti itu, Pak. Kenapa? Rumus Untuk kekakuan batang. Ya, rumus kekakuan batang. Kenapa? Untuk yang tadi, bentar Pak. Nih, rumus kekakuan batang. Oh iya, Pak. Ya, rumus kekakuan batang itu hanya kita hitung seperti ini kalau salah satu ujungnya itu sendi atau roll. Ya. Sendi sama roll, Pak. Ya, kalau salah satu dari elemen struktur itu tadi ya, itu kan itu elemen struktur tadi kan ada batang AB, batang BC, dan batang BD ya. Nah, salah satu dari batang ini ujungnya ada yang roll atau sendi, maka kita perhitungkan kekakuan batangnya seperti ini. Ya, tapi kalau semuanya jepit, ya jepit-jepit, maka langkah kekakuan batang ini tidak perlu, tapi kita langsung masukkan ke dalam rumus
langsung ke sini, ke persamaan slope ini. Kan rumus umumnya kan seperti ini. Dan rumus umumnya itu kan MAB sama dengan momen primer AB ditambah 2EI per L dikalikan 2 theta A ditambah theta B. Nah, ini kan rumus umumnya seperti ini. Nah, ini berlaku untuk jepit-jepit. Ya. Ini untuk berlaku untuk jepit. Jadi langsung dimasukkan ke sini untuk jepit-jepit. Tapi begitu kondisinya salah satu ada yang roll, maka kita hitung dulu seperti ini kekakuannya. Baru masuk rumusnya seperti ini. Rumusnya ini. Jadi rumusnya langsung ini rumusnya. Nah, ini. Tidak ini lagi. Tidak ini lagi, tapi rumusnya ini langsung momen primer AB ditambah KB kekakuan batang AB langsung kali 2. Nah, bedanya di sini. Ini ya. Nah, ini loh. Ini sama ini. Nih bedanya. Bedanya. Ya, bedanya. Iya, Pak. Oke, ada yang lain lagi? Terima kasih, Pak. Sudah. Oke. Ya, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, karena ini juga sudah zuhur, kita bisa akhiri dulu ya pertemuan ini. Untuk soal yang berikutnya, ada soal lagi nomor 2, kalian pelajari sendiri kurang lebih sama langkah-langkahnya sama, tinggal dipelajari. Sama kalian bisa cari, tapi kalau portal ini memang jarang di YouTube, jarang yang portal. Di YouTube itu kebanyakan orang-orang itu yang diupload itu untuk balok kebanyakan. Kalau yang untuk portal jarang sekali, yang hampir tidak ada. Ya, nanti rekaman saya ini aja nanti yang saya share ya. Oke, saya akhiri dulu ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.